Hai guys, selamat ketemu lagi. Anda semua bisa melihat materi-materi saya di sini. Oke, tolong ini difoto, dicatat segala macam. Bukunya, materi buat hari ini, tadi ada yang nanya materi hari ini kalau mau dapat gimana caranya. Jujur materi hari ini kalau mau dapat caranya nonton di YouTube sebetulnya. Cuman kalau pengen punya dapat slide segala macamnya, Anda bisa masuk ke alamat yang ini nih. Ini lms.ono-center.org/pustaka. Saya akan masuk ke /pustaka itu, lms.ono-center/pustaka. Nanti masuk lagi /doc, masuk lagi ke /sec. Seknya pakai C, ya, nggak pakai X. Ini pustaka sec. Nah di sini ada slide buat security. Cuman saya kemarin nego sama panitia, saya jangan ngomong security lagi deh. Saya boleh nggak ngomongnya soal machine learning, deep learning, artificial intelligence. Jadi saya akan ngomong ke arah situ. Itu bisa dipakai security, bisa. Mau dipakai yang lain, bisa. Kenapa ngomongnya ke arah situ? Pada hari ini, Republik ini kekurangan orang yang ngerti gituan. Bahkan sebulan yang lalu, atau 3 minggu lalu ya, ada teman-teman dari perusahaan asuransi sampai datang ke rumah saya, gedor. Ono, kita nyari orang yang ngerti artificial intelligence, machine learning, Python, kok nggak ada ya di Indonesia ya. Loh, perasaan dosen banyak di Indonesia, kok nggak ada yang bisa bikin gituan ya. Nah, jadi kita punya masalah besar. Teman-teman yang itu nyari orang AI nggak ada. Teman-teman di toko-toko online, Bukalapak, Topet segala macam nyari orang AI-nya setengah mati. Jadi ini kerjaan yang orangnya hampir nggak ada, peluangnya gede banget. Gajinya cuma sekitar, kalau yang ini ya, kalau yang jago beneran ya, yang jago beneran rata-rata sebulannya sekitar 60-an sih, 60-an ribu rupiah. Yang enggak lah, 60 juta perak ya. Tapi kalau baru lulus segala macam, dapat bang saya 10-an mah dapat sih, 10 sampai 15 sebulan sih dapat. Jadi kalau Anda masuk ke, minta maaf aja yang cyber security segala macam, gajinya sekitar 5 sampai 10. Tapi kalau masuk ke dunia forensik, lebih keren lagi. Saya punya teman namanya Alvin segala macam, itu untuk satu kasus dia nyelesain dalam waktu seminggu, dapatnya sekitar 200 sampai 300-an. Lebih gede daripada artificial intelligence sih gajinya kalau mau jujur, tapi itu harus sampai ke forensik. Oke. Nah sekarang saya kasih lihat dulu, ini balik lagi ke sini ya. Jadi materi ada di sini. Saya akan fokuskan omongan saya hari ini ke arah artificial intelligence, machine learning dan teman-temannya. Kalau Anda mau belajar, sarannya coba masuk ke website yang ini, Pustaka Data Engineering. Ini bentar, coba masuk ke webnya. Saya mundur, masuk ke data engineering. Ini dalamnya ada Ubuntu Desktop Minimalis 18.04 Orange 3 OVA, filenya OVA 12 GB. OVA ini bisa dijalankan di VirtualBox. Kenapa isinya 12 GB? Di dalamnya sudah ada Orange, sudah ada Python, sudah ada TensorFlow, sudah ada Keras, sudah ada Scikit Learn segala macam, sama sudah ada source code buat belajarnya. Sama saya masukin buku hasil torrentnya juga. Jadi gede. Oke. Jadi sistem operasi yang dipakai buat belajarnya udah saya siapin 12 GB, Anda bisa ambil. Kalau Anda berhasil ngopi harddisk saya yang ini, sudah ada di harddisk itu. Jadi Pak Justin udah ngopi. Ntar kalau anak-anak sini mau ngopi gimana caranya? Mau taruh di hosting di web lokal di sini aja bagaimana? Ya. Jadi pokoknya Anda yang di Petra beruntung, tinggal koordinasi itu ke Pak Justin, ntar gimana cara ngopinya, beres ya. Oke, tapi kalau enggak bisa diambil juga di internet. Karena ini akan masuk YouTube, semua bangsa YouTube akan melihat saya kan.
ngelihat layarnya, muka gue sudah nggak penting deh. Sekarang itu materi dulu. Nah sekarang kita lihat lagi di sini belajarnya. Saran saya kalau mau belajar silakan masuk ke yang situs yang atas, lms.ono.center.org/Moodle. Itu buat belajarnya. Kalau di Petra ini ada server buat e-learning pakai Moodle juga. Kuliah saya yang ada di lms.ono.center.org/Moodle bisa diambil, bisa dimasukin di kuliah saya. Saya kasih icip-icip kuliahnya seperti apa. Nih, Anda bisa masuk ke sini. Ini free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Bayarnya gampang lah. Nanti habis sembahyang apa segala macam, tolong doain aja supaya amal ibadahnya diterima. Dah itu aja, beres. Terus ini kuliah beneran saya di sini sebenarnya di Dharma Jaya ini. Cuman kalau publik nggak bisa masuk sini bukannya apa-apa, soalnya saya harus ngasih nilai, nanti kecampur nilainya, nilai mahasiswa saya sama orang luar kecampur. Jadi untuk Anda yang di luar saya masukinnya ke sini. Terus ya, Anda bisa bikin account di sini. Sekarang saya kasih lihat kuliahnya. Karena ini ada dua materi sebenarnya, materi cyber security sama materi data science. Saya akan kasih lihat dua kuliah itu seperti apa. Oke. Kalau Anda daftar, biasanya saya akan masukin Anda ke dalam kuliah-kuliah saya di sini. Langsung saya masukin. Ada sekitar 10-an kuliah saya masukin langsung. Di sini ada kuliah cara menulis buku, kuliah sistem operasi, data engineering, itu yang akan saya ceritain hari ini. Cloud computing, di sini ada internet safety, ada IoT, Jarcom, cyber security, itu akan saya bahas juga. Terus ada bikin streaming server, ada Raspberry Pi. Karena tadi pagi kita bahasnya cyber security, saya kasih lihat dulu kuliah cyber security-nya Ono. Ini saya klik cyber security. Semua kuliah saya modelnya seperti ini, dan saya berani taruhan semua mahasiswa pasti ngiri sama dosennya seperti ini. Jadi di kuliah saya kalimat pertama yang ditulis, kalau dilihat ya, kalimat pertama yang ditulis di kuliah sederhana banget. Untuk dapat nilai A, caranya gimana? Saya tidak nulis untuk jadi orang pintar, enggak. Gue kagak bikin lu pintar. Pokoknya lu dapat nilai A, lulus. Udah gitu aja. Beres ya, ngerti ya? Tujuan hidup Anda buat kuliah kan dapat nilai A, bukan buat pintar. Udah gitu dapat ijazah buat ngelamar orang, bener. Tahu. Udah khatam gitu. Oke. Parah dah. Hacker gitu memang modelnya. Oke. Sekarang buat dapetin nilai A caranya gampang. Kerjakan semua kuis sampai dapat nilai 100. Dan satu kuliah ini kuisnya ada sekitar 12-13 kuis sampai dapat nilai 100. Terus kerjakan UTS UAS berulang-ulang selama 1 semester. Ujiannya kapan? Kapan aja suka-suka lu. Di mana? Suka-suka. Jam berapa? Suka-suka. Boleh nggak nyontek? Suka-suka. Kalau bisa nyontek syukur, gitu ya. Tapi pengalaman saya rata-rata mahasiswa saya akan ujian sekitar 15-20 kali UAS. Akibatnya semua anak-anak saya dapat nilainya 90 semua. Akibatnya pas waktu saya masukin nilai ke BHA A semua. Udah gitu dikomplain sama BHA, Pono kok nilai mahasiswanya A semua. Suka-suka gue dosen. Masa lalu apa? Jadi Anda bisa ujian selama 1 semester, boleh kapan aja. Sekarang saya kasih lihat dalamnya. Ini jaringan dulu ya. Habis jaringan saya baru masuk ke materi. Nanti saya kasih detail bentuknya seperti apa. Di kuliah ini cyber security, udah keamanan jaringan, bukan jaringan aja. Cuman karena saya butuh anak-anak ini ngerti jaringan yang lebih tinggi yang dari yang normal, saya terpaksa ngasih jaringan yang advance-nya. Konsep TCP/IP sih jaringan biasa, nggak ada yang ada berapa lapis jaringan biasa lah itu kan. Terus saya masuk ke simulator jaringan, ini saya makanya GNS3, ini juga masih biasa aja. Kenapa saya kepaksa ngasih ini? Supaya anak-anak mahasiswa bisa bikin lab komputer jaringan di laptopnya masing-masing.
Jadi Anda nggak perlu ke lab buat belajar jaringan, bisa di laptopnya masing-masing, kita bisa jalanin mikrotik, Cisco dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau mau GNS3 kita bisa jalan mikrotik segala macam, dan itu sudah ada di harddisk loh. Image-nya buat Cisco, buat Juniper ada di harddisk ini. Jadi Anda bisa punya Cisco, punya mikrotik, punya Juniper, segala macam. Beres ya. Udah gitu mulai masuk yang susah, IP versi 6. Masih jarang banget orang yang ngajarin IP versi 6, akibatnya operator, ISP segala macam pada nggak mau pakai IP versi 6. Akibatnya kita kehabisan nomor, hari ini nomor udah habis, IP versi 4-nya habis, nggak bisa punya server sih sebenarnya. Jadi sekarang kita udah ngorek-ngorek sisa-sisa banget IP versi 4. Kita harus pindah ke IP versi 6. Kebetulan menterinya nggak ngerti ginian, jadi susah hidup kita. Nggak tahu siapa namanya. Gue masuk ke YouTube ya, bahaya nih. Parah, gue nggak boleh menghina orang. Walaupun itu sangat temptation sekali. Udah gitu belajar rutinnya rutin kayak BGP, OSPF segala macam biasa. Mulai belajar VoIP sama BTS, kita bisa belajar bikin BTS. Ini saya kasih lihat cara bikin BTS seluler sendiri. Saya kasih lihat gimana caranya bikin Telkom sendiri. Gimana caranya kita bisa punya nomor plus 62 sendiri, diajarin di sini. Ini satu kali pertemuan doang, jadi setengah mati nih ngajarinnya. Karena cuma 3 jam harus bisa ngerti seperti itu. Kemudian mulai mengukur jaringan, terus network programming. Network programming biasanya saya lepas, saya ganti, masukin ke IoT. Di IoT kita belajar beneran network programmingnya di IoT. Jadi di jaringannya saya kurangin, network programmingnya saya pindahin ke IoT. Terus selesai itu kita masuk ke urusan cyber security-nya. Untuk bisa belajar cyber security yang benar, mau nggak mau saya harus ngajarin semua mahasiswa saya buat bisa masuk neraka dulu. Jadi ini ajaran buat masuk neraka. Tekniknya gimana? Belajar jadi hacker. Ini tadi yang di depan tuh ahli neraka semua tuh. Terutama yang berdiri sama yang duduk sini tadi itu neraka banget. Tampaknya kan coba bajunya udah hitam, nggak tahu mandinya kapan, nggak tahu juga tuh. Gue paling demen ngomong kayak nggak bisa ngebales soalnya dia. Oke. Ini belajar hacking, cuman untuk belajar hacking ini biasanya ajarannya jangan langsung nyerang situs seperti presidenri.go.id. Jadi kita harus bikin situs sendiri buat latihan serangan. Salah satunya kita bisa pakai DVWA, kita pakai Metasploitable segala macam. Jadi kita pakai sistem-sistem operasi yang memang sudah bolong, memang buat latihan diserang, gitu ya. Diterangin di sini caranya seperti apa. Terus mulai belajar melakukan intelijen, melakukan fingerprinting segala macam. Kita bisa melihat sasaran, yang pegang servernya siapa sih, kontaknya apa segala macam. Dan ini akan dibantu sekali kalau kita ngerti yang namanya artificial intelligence, web crawling segala macam. Kita akan terbantu banget melakukan intelijen seperti ini. Oke, terus udah gitu mulai belajar yang namanya sniffing. Cuman yang bagian yang ini MITM itu lebih seru lagi. Soalnya sniffing yang normal biasanya kita hanya bisa menyadap kalau datanya tidak dienkripsi. Kalau datanya dienkripsi seperti HTTPS, SSH segala macam itu dienkripsi, kepaksa kita harus pakai teknik-teknik man in the middle attack. Nah kalau udah belajar yang ini lebih seru lagi. Jadi bisa jebol habis itu. Mau dia pakai HTTPS jebol, SSH jebol, semuanya jebol semua sih. Tidak ada yang rahasia di dunia ini. Kecuali hatiku di hatimu, apa gimana kayak gitu-gitu dah. Terus ya, kemudian mulai belajar wireless hacking. Cuman ini agak susah wireless hacking kalau saya kerjakan di laptop saya, karena Kali Linux-nya saya pakai di VirtualBox. Akibatnya Kali Linux-nya tidak bisa nempel ke interface wireless-nya. Akibatnya saya nggak bisa wireless hacking kalau di laptop saya. Jadi kepaksa saya harus bikin Kali Linux-nya sistem operasi sendiri. Oke. Terus belajar jebolin password. Jangan khawatir, satu video saya di delete sama YouTube. Gara-gara gua ngajarin cara ngejebol password pakai Metasploit. Wah, dengan bangga ngomong-ngomongnya taruh di upload YouTube kan. Sebulan kemudian, warning, ada videonya kita delete.
Jadi ini semua saya videoin, ada di YouTube sih, sebagian besar ada di YouTube, bisa Anda tonton. Cuman ya di YouTube kepaksa saya harus ngerem sekarang, nggak bisa ngomong. Soalnya dikasih warningnya gini, lu upload lagi, lu gua blokir seminggu nggak bisa ngupload. Ngupload lagi, gua delete dari YouTube gitu. Kayak gitu itu nggak bajingan juga ya. Dia kan nggak ngerti bahasa Indonesia, biarin aja. Terus ya. Jadi attack password diajarin, cuman jujur sih kita attack-nya kan pakai dictionary, pakai kamus. Kalau passwordnya ada di daftar kamus kita bisa jebolin. Pengalaman sih susah. Jadi paling enak sih udah disadap aja, udah paling gampang. Paling gampang pasang aja keylogger kayak apa, udah itu lebih gampang daripada ngejebol password gitu. Beres kan? Setuju ya? Ahli neraka setuju sama saya. Res, dah. Terus kita jebolin database SQL, salah satu yang paling sering dipakai sama anak-anak hacker, pakai SQL injection segala macam. Beres. Kemudian belajar domain name system dan belajar device web. Ini semuanya masuk neraka semua loh, jangan khawatir ya. Terus kita jebolin file sharing. Ini paling enak sih, karena sebagian besar di kantor-kantor segala macam kan file sharingnya dibuka, printer sharing dibuka. Jadi kalau kita berhasil masuk jaringan di kantor, kita bisa masukin trojan ke dalamnya dan masuk ke file sharing segala macam. Yang nggak ini banyak sekali yang nggak sempat saya masukin di sini. Contoh yang nggak saya masukin di sini adalah bagaimana cara membuat trojan, gitu nggak diajarin di sini. Tapi kalau Anda baca wiki saya, ada sih teknik membuat trojan segala macam diajarin. Pakai Kali Linux, pakai Metasploit, kita bisa pakai MSF Phenom segala macam, kita bisa. Iya, gua khatam juga ya buat masuk ke neraka ya. Ini sudah sampai lihat wajah-wajah ahli-ahli sebelah sini nih yang baju hitam. Beres ya. Jadi Anda harus jadi filosofinya sederhana. Untuk bisa mengamankan jaringan, Anda harus tahu teknik paling jahat buat ngejebolin jaringan. Bedanya antara yang masuk neraka sama surga, bedanya tipis banget. Cuman masalah akhlak doang. Cuma itu doang bedanya. Tapi secara keahlian sama aja. Ini saya ceritain dikit, ini rada luar dikit ya. Saya ngajar di Mabes. Tahu Mabes ya? TNI. Mabes TNI. Ngajarin teknik hacking. Keren dong, teknik hacking. Ke Mabes TNI, keren banget. Datanglah saya ke Mabes dengan membawa server. Pagi-pagi, ini server ya, oke. Kita pasang jaringan di sini, jebret. Yang saya ajar pasukan khusus, keren banget. Sekarang saya akan sadap, nih passwordnya dapat ya, oke. Sekarang kita naik kelas, kita tingkatkan teknik serangannya, kita akan ngejebolin database, kita masuk web, pakai SQL injection, jebret, dapat fungsi hashnya, passwordnya udah di hash semuanya, kita jebolin. Jam 3 sore izin, tanya kalau di TNI gitu semua, izin semua pakai izin ya. Kalau saya bilang nggak diizinin nggak bisa ngomong dia langsung. Izin, tanya, siap, silakan. Tadi serangannya sebelah mana Pak? Saya stres. Kubrak. La ilaha illallah, gue udah terangin dari pagi, udah berbusa-busa, jam 3 sore nanyanya, serangannya mana Pak? Iya, nggak ada yang meledak ini tadi. Ya begitulah nasib republik lu ya. Oke. Oke, terusin, beres ya. Ya, saya banyak ngajar teman-teman di situ juga, jadi ya kondisinya seperti itu sih. Ya serba susah. Yaudah, beres, nggak usah diceritain terus. Nah sekarang saya di bagian security, saya ajarin gambaran umum security seperti apa. Kalau mau paling aman biar secure adalah, ada yang tahu? Cabut kabel, aman. Iya, sama kayak corona, supaya aman nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh yang keluar. Udah cabut aja, selesai, tutup gerbangnya, beres, aman. Kalau perlu bunuh orangnya semua, selesai. Parah. Yang itu jangan, yang terakhir jangan. Udah beres ya. Di sini saya ajarin dasar-dasar ngamanin server. Di sini misalnya ada 20 tip buat ngamanin server. Oke. Contoh password. Gimana cara ngecek passwordnya supaya passwordnya bisa diupdate.
maksa user supaya ngupdate password seperti apa. Terus misalnya kalau passwordnya terlalu sederhana, gimana cara ngeceknya, kayak gitu-gitu sih. Jadi ini tip-tip kayak gini diajarin di sini, beres ya. Cuman minta maaf dulu, server yang dipakai di sini server bukan server Windows, servernya Linux. Karena sebagian besar server yang ada di lapangan beneran banyaknya Linux juga sih akhirnya. Oke. Terus firewall, terus secure shell, secure copy, gimana caranya kita ngopi yang aman. Ini ngeri banget. Saya sempat jadi penasehat di TVRI Republik Indonesia, keren kan? Keren. Udah gitu semua kameramen ini kalau lagi syuting video segala macam harus upload video kan ke TVRI-nya. Uploadnya pakai apa saudara-saudara? FTP. Waduh, keren banget dulu. Ngeri banget. Republik lu tuh modelnya gitu. Pusing saya langsung. Udah gitu diajarin susah banget ya. Ya udah, nasib. Udah saya bilangin dulu pakai secure copy, secure shell. Apaan tuh Pak? Ya udah. Ayo kan. Terus belajar VPN. Oke, yang jadi masalah dengan VPN adalah menterinya akan memblokir VPN karena dipakai buat akses situs porno. Pusing kepala saya. Jadi padahal itu buat security ya, tapi ya maklum bangsa Indonesia kan memang kita butuh ini ya hiburan, tapi ya nah, begitu dah. Oke. Itu kan masih di layer jaringan di bawah-bawah. Kalau di atasnya kita pakai web application firewall biasanya. Jadi WAF-nya dipasang. Ini adalah proteksi di level aplikasi. Jadi kalau ada orang data entry-nya ngaco-ngaco kayak SQL injection segala macam kan levelnya di aplikasi. Gimana cara proteksinya di level aplikasi, belajar di sini. Kalau sampai semua sistem jebol, hackernya berhasil masuk ke mesin, ke server, di sini diajarkan juga bagaimana mempertahankan si mesin. Hostnya bagaimana kita bertahan, bisa pakai tripwire lah, pakai DD apa segala macam supaya harddisknya di copy segala macam. Jadi teknik ini juga tetap harus dikuasai. Jadi kita harus berpikir paling negatif, paling jelek. Kalau sampai hacker berhasil nembus semua jaringan, semua pertahanan di jaringan, dan dia masuk ke server, apa yang harus dilakukan? Server harus tetap bisa deteksi, gitu ya. Ini diajarin juga. Terus intrusion detection system ini yang paling keren sih sebenarnya. Kita deteksi penyusup. Kondisi hari ini duit yang paling gede, ini termasuk duitnya gede. Duit gedenya ada di mana? Duit gedenya ada di database serangan. Ibaratnya gini lah, kalau Anda pakai Windows pasti pakai antivirus. Duitnya antivirus ada di mana? Di database virus. Orang yang bikin database virusnya itu dapat duit. Ini juga sama kalau di serangan. Ini ada database-nya. Orang yang bikin database serangan dapat duit. Dan penelitiannya kan serangan kan gede banget, banyak banget teknik serangan. Gimana caranya kita bisa deteksi serangan secara otomatis? Masuklah yang namanya artificial intelligence di situ, machine learning, deep learning masuk sini. Duitnya kenceng banget di sini loh domenan yang itu. Dan hari ini penelitian di level itu masih dikit banget. Jadi kalau kita masukkan penelitian machine learning, artificial intelligence untuk intrusion detection system, cari referensinya susah banget, masih jarang. Jadi ini ilmu yang gila nih sih sebenarnya dari sini, ini gila banget. Saya ngajarin ke anak-anak caranya bikin database serangan. Jadi kita sadap dulu, oh paketnya bentuknya seperti ini paket serangan apa, kita masukin ke database. Cuman itu kan manusia yang ngerjain ya. Bayangkan kalau yang nyerang kan gila-gilaan, yang serangan jutaan paket yang masuk tuh. Kalau orang suruh ngerjain, banyak nih manusianya, bentar lagi bisa mati. Jadi kepaksa kita harus pakai mesin. Gitu. Jadi ini riset yang masih kosong, belum nih, banyak kosongnya. Ada tapi masih sedikit yang menguasai ilmu yang ini. Yang ini data security teman-teman di Sandi, Badan Sandi Negara apa segala macam, mainnya di sini, ini enkripsi segala macam. Terus ini dua terakhir yang duitnya paling gede, forensik, gede banget. Itu 200 sampai 300-an per kasus, dan per hari di salah satu bank Republik ini per hari kasusnya bisa belasan. Bayangin kasusnya belasan.
Satu kasus ngerjainnya seminggu. Satu kasus harganya sekitar 200 sampai 300. Duitnya kipas-kipas. Lu sekarang kerjanya nggak usah ngelamar kerjaan. Lu kalau ahli forensik tinggal kipas-kipas di rumah, dia aja duit ngalir asli. Cuman kalau Anda pernah lihat orang yang ahli forensik beneran, ngeri. Taruhannya nyawa, lu hati-hati main di sini, taruhan nyawa ya. Karena kita akan narik orang masuk penjara dan kita jadi saksi ahli di pengadilan dan urusannya. Dan orang-orang ini laptopnya itu diamaninnya berlapis-lapis sama dia. Dia sendiri ngamanin berlapis-lapis karena dia harus mengamankan barang bukti buat pengadilan. Jadi orangnya sangat disiplin banget, sangat aman banget. Buat pakai laptopnya dia masukin berapa kali password, 1 kali password, 2 kali, 3 kali, 4 kali baru bisa dipakai itu laptop. Dan semuanya mainnya mesin virtual, ceret. Waduh, ngeri dah. Ahli neraka masih kalah. Saya ilmunya nggak sampai level itu. Cuman saya ngelihat teman-teman saya yang ahli-ahli seperti itu mainnya udah ganas banget. Gitu. Saya sangat tahu bila sama mereka. Nah, terus duit yang lain yang lumayan kenceng hari ini dicari juga adalah di sini. Information Security Management System. Kalau bahasa birokratnya ISO 27001, satu lagi Risk Management ISO 31000. Itu mereka satu republik ini nyari auditor yang bisa ngaudit. Ini sistemnya udah aman belum sih? Gitu. Itu kerjanya banyak banget. Republik ini kabupaten kota itu ada sekitar 500 kali ya, 400 sampai 500 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota misalnya ada 10 aplikasi. Sebenarnya lebih sih, banyak banget aplikasi. Kayak di DKI itu ratusan aplikasi. Jadi misalnya ada 10 aplikasi satu kabupaten kota. 10 kali 500 berarti 5.000. Satu aplikasi buat ngaudit itu bisa 100 kali 5.000, berapa duitnya? Dan itu diwajibkan oleh peraturan Kominfo. Semua sistem harus diaudit keamanannya. Mampus lu, orangnya kagak ada yang bisa. Yang jadi masalah auditornya orang luar kadang-kadang. Saya sakit hati tuh, apalagi kalau orang India pengen gue uploadin. Jadi, tapi forensik sama auditor ini hanya bisa dicapai kalau Anda sudah merasakan ahli neraka, ahli surga, baru bisa masuk sini. Jadi harus jadi hacker dulu, jadi orang paling jahat di republik ini, ngejebolin seperti presiden RI.go.id, hancurin sampai hancur. Nah itu pasti Anda akan direkrut sebagai auditor yang paling keren di republik ini. Selain masuk penjara ya. Biasanya penjara dulu. Oke, jadi ini dua kerjaan yang paling kerennya di cyber security. Cuman hari ini saya nggak akan fokus ke situ, saya akan ganti topik masuk ke data engineering. Oke, ini topiknya lain banget. Dan ini orangnya dicari banget sama teman-teman di Bukalapak dan teman-temannya nyari. Oke, secara umum gini dah. Di sini belajarin nih coding, pakai Orange, R, Python, keras dan sebagainya. Beda banget nih sama cyber security, lain banget ya, dunia lain banget. Oke, kalau lihat ke bawah sini, data mining itu apa, contoh-contoh data mining itu seperti apa. Kita akan coding. Hari ini saya akan ngasih lihat coding. Berapa orang di ruangan ini yang sudah pakai Orange? Tahu Orange nggak sih? Jeruk purut. Nih, Orange. Ngaco, data mining. Ini dia image. Nih Orange kayak gini bentuknya ya, saudara-saudara. Bentar. Nih, nah ini Orange. Kita akan programming seperti ini. Ya, Ini kayak gini programmingnya ya. Jadi kita akan programming, tapi programming pakai grafik. Cuman di kuliah saya yang ini, selain pakai Orange, ini Orange, ini masih Orange semua, ini ke bawah Orange.
Ini bisa text mining juga, bisa image analysis, bisa selesai. Terus Anda juga belajar pakai R, oke, R, nanti ada yang pakai Python segala macam. Jadi ini banyak sekali materinya, banyak sekali. Saya kebetulan ngajar di S2, keren Bo, S2. Saya nggak bisa ngajarin ini semua. Saya terpaksa stop sampai di Orange karena mahasiswanya kalau saya ajarin semua nggak ada yang lulus. Jadi sedih sih sebenarnya. Tapi S2-nya bukan di Jawa, saya ngajar S2-nya di Lampung, di Sumatera, orang daerah. Ternyata saya nggak bisa ngajarin sampai full. Jadi saya sampai Orange doang stop. Tapi semua materi saya buka. Mudah-mudahan Anda yang berada di Jawa ini bisa belajar sampai pol habis karena Anda dicari. Jadi anak-anak di Bukalapak segala macam mulai ngomong, kita cari. Anak di asuransi nyari. Oke, contoh real. Saya kasih contoh-contohnya dulu ya. Udah pernah masuk toko online kan? Bukalapak. Ini kayak iklan aja nih gue. Padahal gue kagak dibayar sama Bukalapak. Dasar. Yang ada mah gue keluar duit ke Bukalapak. Buat belanja. Oke. Kalau Anda masuk Bukalapak, Topet, Blibli.com, apa lagi sih, banyak banget kan ya, Zalora, Lazada, apa segala macam ya. Kalau Anda masuk ke toko-toko online itu, pertanyaannya, iklan yang dikasih ke setiap orang sama atau beda? Beda, semuanya tahu beda. Kok dia tahu Ono sukanya apa, situ sukanya apa? Kok dia bisa bedain? Dari mana? Dari klik, dari keyword yang kita masukin, semuanya dicatat. Udah gitu dia melakukan profiling. Si Ono sukanya apa? Teknik yang sama juga bisa dipakai sama semua hal. Jadi misalnya kita aparat pengen nyari penjahat atau menyari orang yang posting hoax. Caranya dia ambil semua data ini, kemudian dia klasifikasi. Yang tukang posting hoax siapa sih? Dapat, jangan khawatir. Oke. Jadi teknik buat nentuin iklan itu apa dengan posting hoax sama aja. Dan itu yang pernah cerita ke saya orang, ya pokoknya orang sono lah, orang aparat lah. Tapi bukan orang aparat benernya ya. Jadi orang-orang kayak kita, orang sipil yang kerja buat aparat, dan dia tugasnya adalah mencari, men-tracking yang teroris segala macam. Dapat, seringkali yang didapat tuh mahasiswa, karena mahasiswa kan masih nggak tahu apa-apa kan, posting aja, idealisme, posting, kena tangkep, sampai kasihan, sampai nangis. Jadi dia ngeliat banget, gimana ya, serba salah ya, gua nangkep orang sampai nangis, masih untung belum dihukum mati. Tapi bisa sampai kayak gitu loh. Jadi itu ada konflik ntar. Ya, udah cerita lain lah itu. Tapi kira-kira gitu ya. Kita tugas nanti yang namanya machine learning, AI dan sebagainya, tugas utamanya adalah jadi dukun. Karena dia berusaha untuk mengklasifikasi, buat nebak ke depan apa yang terjadi, Anda tuh siapa. Itu kerjaan dukun banget. Terus saya kebetulan ketemu sama Ibrahim waktu itu. Waktu itu Ibrahim posisinya adalah vice presidennya Bukalapak, urusannya artificial intelligence. Oke. Kalau saya masukin keyword Arduino, langsung dia ngeluarin produk-produk Arduino apa aja. Oke. Nih produk Arduino-nya apa aja. Saya klik salah satu sembarangan, Oke. Ini nggak kelihatan AI ya, kayaknya nggak ada AI-nya, sembarangan. Terus saya turun ke bawah, udah gitu nanti di bawah sini, nah ini dia barang terkait, ini produknya apa aja yang kira-kira sama dengan yang kita klik. Oke. Ini yang Anda lihat di bawah ini adalah artificial intelligence, ini AI juga. Jadi seringkali kita nggak tahu itu AI sebenarnya. Ini AI. Akibat dari makhluk ini, si Bukalapak itu, ke Bukalapak yang normal tuh dia muterin duit sekitar belasan triliun lah per bulan. Jadi satu bulan duit muter belasan triliun.
di Bukalapak. Di Tokopedia juga nggak beda jauh, semuanya puluhan triliun, totalnya ratusan triliun. Akibatnya mal-mal tutup, gitu ya nasib mal. Jadi kita beruntunglah sebagai pengusaha kecil ini, kita bisa kerja dari rumah. Tukang pajak nggak tahu kalau kita kerja. Ini gue masuk di YouTube ini. Parah. Udah gitu, ini setelah ngasih ini, akibatnya orang yang pengen beli langsung ngeklik juga kan, ini kan, ini diklik. Ini urusannya nambah lagi perputaran duitnya sekitar 800 M. Jadi tujuan akhir ini tujuannya kalau kita pakai AI, mesin learning segala macam buat misalnya aparat militer segala macam, dia dipakai buat nyari penjahat, profiling penjahat. Kalau dipakai di dunia swasta seperti ini, tujuannya adalah buat cari tambahan duit. Beres ya, kebayang ya. Jadi tujuan mesin yang kita punya tergantung siapa yang pegang sih. Ini saya akan kasih contoh-contoh dulu sebelum saya masuk ke filosofi di dalamnya. Oke, sekarang kita lihat AI yang lain. AI yang lain, paling sederhana banget. Masuk ke weather Surabaya, cuaca Surabaya. Langsung dia bilang suhu 27 derajat Celcius. Besok hari Minggu suhu 32. Hari Senin suhu 32. Hari Selasa suhu 32, thunderstorm segala macam. Sudah kejadian belum? Belum. Yang nebak siapa? Dukun. Ya, siapa lagi ngaco. Kelihatan kalau udah kita melihat kayak gini, itu sama semua loh. Tadi Bukalapak, ini sekarang cuaca ya. Dukun yang nebak. Ini dukun yang nebak. Jadi nanti kalau kita belajar AI, itu sebenarnya belajar jadi dukun sih, buat nebak. Dan ini dipakai sampai ke Presiden Republik Indonesia. Contoh Presiden Republik Indonesia. Nih saya kasih lihat nih. One Data ya, situsnya apa sih? One Data ya, single data, satu data. Ini ada satu data.gov.id. Oke. Ini ada situs namanya satu data.gov.id. Ini yang megang adalah kantor staf presiden, KSP, kantor staf presiden. Dia megang situs data.go.id. Fungsinya apa? Semua lembaga yang ada di bawah pemerintahan suruh melapor, laporannya masukin ke sini semua. Akibatnya apa? Dia punya data dong. Surabaya seperti apa, Sidoarjo seperti apa, Malang seperti apa, semua kabupaten seperti apa, ekonominya seperti apa, pendidikan seperti apa, semuanya udah gitu dia melakukan klasifikasi, terus dia mulai regresi, terus dia melihat ke depan kebijakan apa yang harus diambil supaya ini bisa maju semua. Jadi semua kebijakan ini dasarnya udah data semua, dan kita pakai data ini buat ngeramal ke depannya mau ngapain. Beres ya? Kelihatan ya arahnya. Ini sampai level presiden loh. Jadi cuma jujur mereka cari orangnya setengah mati. Saya kemarin ketemu sama Janyar Nugroho, udah mulai pada bubar-bubaran nih orang-orang ini. Bubarnya apa? Di luaran duitnya lebih kenceng daripada di kantor presiden. Jadi mending di luar. Gitu ya. Ya, gue nggak komen lagi lah. Udah mulai kelihatan ya, ini Bukalapak, ini di cuaca, ini di presiden. Oke, semua ini kalau dilihat, ini kelihatan di Bukalapak, sensornya, semua mainnya sensor ya, harus ada sensor. Sensornya kalau ini sensornya apa yang kita klik, apa yang kita input di search itu jadi sensor. Jadi diambil dari data-data yang kita sensor, terus kita kumpulin, kita dikalkulasi dari situ, kita bisa nebak ke depan. Di sini sensornya sensor cuaca segala macam. Di sini sensornya adalah orang dikasih perintah harus masukin data. Beres ya.
Sensor yang keren lagi yang ini nih, namanya flight radar 24. Udah pernah liatin flightradar24.com? Itu pesawat terbang kan, keren kan? Ini pesawat terbangnya beneran terbang loh, ini hati-hati, beneran terbang. Ini LN 3 berapa, ini pasti Lion Air tuh, Lion kan, dari Samarinda ke Surabaya lagi terbang, dia mau mendarat. Ini Wings Air baru take off dari Surabaya. Pertanyaannya, ada yang bisa jawab nggak ya? Kok flight radar tahu pesawatnya baru take off, mendarat, lagi terbang? Dan ini kesalahannya sekitar 30 detik antara pesawat, posisi pesawat benernya sama yang ada di layar ini, bedanya 30 detik kan. Pertanyaannya, kok tahu? Ada yang bisa jawab? Dari mana taunya? Tahu dari mana? Halo? Dari mana? Dari mana lo? Gak tahu. Petra, nggak ada yang tahu. Gimana nih Pak? Mahasiswanya nggak ada yang tahu. Kok tahu? Ayo. Ada yang bisa nebak nggak? Nggak tahu? Nggak tahu? Nebak kira-kira lah, dari mana nih? Nggak tahu. Buset. Nih saya kasih tahu ya, sebagian orang akan jawabnya gini. Kayaknya flight radar taunya dari air traffic controller di bandara, gitu kan? Kita mikirnya gitu kan? Jawabannya salah. Air traffic controller di bandara tidak akan membuka data dia keluar karena terlalu bahaya buat dibuka keluar. Jadi dia nggak akan buka datanya keluar. Nah, bingung kan? Jawaban kedua, flight radar punya satelit. Oh, jawaban paling keren, punya satelit. Pokoknya satelit paling pintar di dunia lah, dia bisa lihat macam-macam. Jawabannya salah. Flight radar nggak sekaya itu. Jawabannya ada di Bukalapak. Bingung kan lo? Bingung kan lo? Gue tahu kalau bingung kepala. Barang yang dipakai namanya RTL SDR. Seru. Harganya sekitar 160.000. Ini yang lengkap banget 600.000 ya. Yang normal harganya sekitar 200.000, 230.000, lagi naik nih harga kayaknya ya. Ada yang 90.000, ada yang 200-an semua, nggak ada yang 150.000 ya, 200.000-an. Jadi harga sekitar 250.000-an, 200-an ribu. Makhluk apakah ini RTL SDR ini? Makhluk apa itu? Jadi dunia ini ada sensornya. Sensor-sensor itu bikin jaringan sensor. Ini yang namanya Internet of Things. Jadi ini makanya Internet of Things, semua IoT. Duitnya kenceng juga sih, aslinya duit kenceng. Oke. Ini makhluk ini bukan buat flight radar. Yang ini RTL SDR adalah bentuknya USB buat nonton TV. Nggak ada hubungannya sama flight radar kan? Kagak ada. Dia dipakai buat nonton TV. Cuman kalau kita ngerti elektronik, masuk makhluk ini bisa dengerin frekuensi dari 50 sampai 2000 MHz. Sekarang urusannya dengan flight radar ini, dengan makhluk ini. Ini adanya di wikinya Ono, kan seru kan? Masuk ke wikinya Ono. Masuknya ADS-B. Oke, ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Jadi peraturan di dunia, semua pesawat terbang harus masang peralatan untuk Automatic Dependent Surveillance Broadcast ADS-B ini, dan dia akan pancar di frekuensi 1000 MHz. Artinya saya bisa dengerin pakai tadi RTL SDR itu dong. Cuman kita ganti software. Jadi yang dikerjakan adalah ganti software doang sih. Ganti softwarenya, dengerin frekuensi ini. Cara ngomong softwarenya ada di wikinya Ono juga, jangan khawatir. Masuk ke sini, instalasi GR Air Mode sini. Nah, udah sini mampus lu. Nah, ini caranya bikinnya, beres ya. Nanti cara laporan ke flight radar
sebenarnya di sini ada feeding ke flight radar, caranya seperti apa. Nah, udah. Tapi intinya sebetulnya alat yang dipakai murah banget. Jadi semua kalau mainan kayak gini alatnya murah sih sebenarnya. Beres ya? Udah ya? Sip. Sekarang jam berapa ya? Anjir udah jam 1 ya. Sekarang saya kasih dikit supaya kebayang. Google Map. Oke. Ini Google Map di Petra. Ini Petra ya, bener ya? Oke, bentar. Ini Petra Christian University ada di sebelah sini. Oke. Sekarang saya akan traffic saya nyalain. Jadi saya bisa ngelihat jalan ini macet, ini lancar, ini macet, ini lancar segala macam. Kalau saya zoom out di tol ke bandara, di sini ada kemacetan. Ini kayaknya bayar tol daerah sini ya. Bayar tol, nah ini hijau semua, kecuali di jalan yang ini merah semua macet. Ada Superindo lagi sale kali, ada Pertamina lagi kebakar. Pertanyaannya, kok Google tahu jalannya macet, jalannya lancar, tahu dari mana? Dari HP pengguna jalan. Ini hacker-hacker pada tahu bahwa HP kita lapor ke Google. Pertanyaan selanjutnya, Anda ikhlas nggak HP-nya lapor ke Google? Ikhlas nggak ikhlas? Kasihan deh lu. Jadi HP lapor ke Google. Akibatnya apa yang terjadi kalau HP kita lapor ke Google? Akibatnya kita bisa lihat di sini, klik masuk ke your timeline, kita bisa lihat di sini kita sudah kemana saja. Jadi kita bisa lihat nih pelan. Nanti saya zoom out dulu. Nih zoom out, kita bisa lihat Ono sudah kemana saja, kota mana saja di dunia yang disambangi, didatengin oleh Ono sejak tahun 2009 sampai 2020. Ikhlas. Anda dilihat Google ya dari tahun 2009 sampai 2020. Oke, semoga ikhlas. Jadi semua ilmu yang ada di sini adalah ilmunya semua melakukan mata-mata, melakukan intelijen, kemudian dia melakukan klasifikasi. Ini orang apa sih? Ini sukanya apa sih? Ini kebetulan ini Google Map. Tadi sama aja di Bukalapak juga intelijen. Di weather, cuaca intelijen. Cuman di intelijenin cuaca. Tapi semuanya intelijen semua. Beres ya. Coba kita lihat hari ini Ono kemana? Tanggal 14. Ini kemarin ya. Peterbang untuk kelihatan. Tanggal 15 berarti ya. Gak bisa. Baru 14 doang. Tanggal 13 dah. Ya. Tanggal berapa lagi dah? Oh kan muter nggak jelas kayak orang gila. Ini tanggal 12 saya muter kayak orang gila, kelihatan sama Google saya kemana aja. Dan ini akan terjadi sama Anda semua. Sekarang kita lihat efeknya apa sesudah ini adalah, jadi di belakang, jadi prosesnya sama, intelijen, mata-mata diproses buat jadi dukun. Semuanya kayak gitu ya. Dukun ada dua jenis dukun ya. Satu dukun buat melihat ke depan, satu dukun buat klasifikasi. Ini makhluk apa? Ya ada dua jenis dukun. Satu buat melihat, satu klasifikasi. Sekarang saya kasih lihat ini. Paling enak sih Jakarta, soalnya Jakarta rada macet. Saya pindahin ke Jakarta. Kalau di sini nggak terlalu macet. Ini kan macet nih, kelihatan di macet nih, Depok macet tua. Pokoknya Jakarta hidupnya susah dah. Oke. Sekarang saya akan coba dari Jakarta ke direction. Jakarta ke Depok ya, ke Depok ya, Depok. Nggak ada yang berani sebenarnya hari ini sih ke Depok, soalnya ada yang kena corona di Depok. Kan nggak lewat tol dia, jangan Jakarta deh, pindahin. Bekasi, dipindahin. Bekasi ke Depok. Ya. Lewat sini dia kagak lewat jalan sini biar kelihatan ya. Oke. Ini Bekasi Depok berangkat sekarang. Kelihatan dia bisa klasifikasi jalan ini macet, jalan ini lancar, daerah sini macet. Beres ya? Belum kelihatan teknik dukunnya, nggak kelihatan. Dukunnya belum kelihatan di sini.
Oke. Tapi dia kelihatan dia klasifikasi dia jago, dia bisa klasifikasi. Oke. Sekarang kita lihat dukunnya dia. Ini tulisannya adalah leave now, berangkat sekarang. Sensornya sensor sekarang. Coba kalau ini kita ganti, leave-nya Dimpa R. Masih sekarang jam 1.20 hari Sabtu. Coba saya ganti. Tolong perhatikan baik-baik tempat macet ini ya. Perhatikan baik-baik macet ini. Ini hari Sabtu. Saya pindahin ke hari Minggu ya, ke besok tanggal 15. Nih saya pindahin ke jalur yang ini. Macetnya sama enggak? Beda ya. Besok ya. Sudah kejadian belum? Belum kan? Coba kita pindahin ke hari Senin. Ini Monday. Macetnya beda lagi, jalur yang disarankan beda lagi. Ini hari Selasa, macetnya lain, berubah lagi di sininya. Berubah-ubah loh. Tempat macetnya berubah. Macet yang paling keren adalah hari ini. Gitu. Yang Anda lihat di depan ini adalah dukun, belum kejadian, dia bisa ngelihat. Beres ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke programming. Lama juga gue kasih ini ya, intro. Intronya lama. Sekarang programnya gampang banget. Saya masuk ke sini. Oke. Bus, jangan dilihat yang ini mah lagi nerangin tentang TensorFlow. Ngeri. Oke, clear layar. Jadi Anda ini bisa tadi yang sistem operasi yang 12 GB itu bisa diambil, bisa taruh di VirtualBox. Ini saya jalanin di VirtualBox, artinya bisa di Windows, bisa di Linux segala macam, nggak masalah. Saya masuk ke dokumen Orange, clear layar, ls. Ini perhatikan filenya belakangnya extensionnya OS. OS adalah source code buat Orange. Oke. Sekarang saya akan jalankan Orange-nya. Kita akan belajar program beneran ya. Enter. Oke. Ini Orange-nya jalanin. Buat Anda yang pertama kali pakai Orange, sarannya saya kalau boleh klik example, contoh. Oke. Kita klik example-nya di sini. Di sini akan banyak sekali contoh. Saya akan cari contoh sembarangan aja. Contoh ini lah paling enak lah. Text prediction, tapi nggak kelihatan ini. Ya, text prediction lah, nggak apa-apa. Text prediction. Ini contoh programnya kayak gini. Saya klik 2 kali aja biar masuk. Nih, tuh bentar, ngehang dia. Ini lagi kacau nih ceritanya. Tuh, ngehang dia, ngehang. Karena saya 2 kali ngeklik. Tadi 2 kali ngeklik bego. Nggak bisa gua cancel. Oh jalan, udah jalan. Jangan macem-macem lu. Skip this version. Ya udah. Oke. Ini programnya kira-kira gini. Bentuk program sih kayak ini program yang Anda lihat. Oke. Dan kemarin ini saya pakai teknik ini, saya pakai buat menganalisa tulisan. Contoh ini, contoh. Misalnya kita, jadi dunia ini bukan dunia IT doang, ini dipakai di semua dunia. Contoh misalnya kita pegang kepegawaian, human resource (HRD) di sebuah perusahaan. Terus banyak orang-orang masukin lamaran kerja ke perusahaan itu, oke? Dan kita harus nilai, ini kira-kira tulisannya bagus enggak sih, orangnya baik enggak sih? Kita harus nilai semua dari tulisan orang. Bayangin kalau yang ngelamarnya ribuan, mati lu. Makanya yang nilai bukan manusia, yang nilai komputer. Oke. Ini contohnya, ini bukan lamaran kerja yang kita lihat di sini, ini adalah cerita. Jadi dia load corpus grips. Grips adalah cerita anak-anak di bule. Saya kasih lihat datanya ya. Oh, sorry, saya terlalu loncat. Buat kasih lihat data, saya bisa masuk sini. Di sini ada data, tabel data. Saya cuma gini, programnya cuma gini, tabel data. Saya tarik. Saya pengen lihat datanya, data yang di load. Saya cuma gini aja, ceklek. Udah programming nih.
Terus pengen lihat datanya, klik aja di sini kayak lihat file Excel, udah gini doang. Iya, udah jadi. Ini jadi saya akan melakukan analisa cerita. Ceritanya cuma dibagi dua. Kalau dilihat di sini ada cerita magic, ada cerita animal. Magic tuh apa sih? Kalau dunia anak-anak ada peri, ada itu kan magic semua tuh ya. Jadi ada cerita peri segala macam, ada tentang hewan dan sebagainya. Judulnya ini abstraknya kalau kita geser ini kelihatan abstraknya lebih panjang, nanti ada content title segala macam panjang, ini tulisan benernya. Dan ini tulisan ceritanya panjang, ceritanya dimasukin jadi file Excel. Beres ya? Dah. Jadi datanya seperti itu, dibawa dimasukin ke sini. Pre-processing. Harusnya gua nggak boleh loncat kayak gini sih. Ini lagi loncat nih saya. Ini langsung susah soalnya. Kategorinya susah. Pre-processing, tapi biar kebayang dulu lah. Di sini saya bikin semua jadi huruf kecil, terus semua stop words, and, to, kayak kata-kata penghubung ya, and, to, from, segala macam dibuang. Kemudian kita bikin jadi satu kumpulan kata-kata bank of words, dan tiap kata dihitung. Jumlah kata kancil ada berapa, jumlah kata apa ada berapa, rumah ada berapa, dihitung semua. Udah gitu kita regresi, kita hitung. Ini regresi buat ngitung. Kalau tulisannya kayak gini, kira-kira ini cerita tentang peri, tentang magic. Cerita kayak gini cerita tentang hewan. Ini buat klasifikasi. Dan kita dapat modelnya. Oke, sekarang kita mau prediksi. Saya punya cerita yang kedua, cerita kumpulan cerita Andersen. Waktu dulu anak-anak suka baca cerita Andersen nggak sih? Yang cewek baca, yang cowok kagak. Cowok brengsek semua emang. Kalau cewek masih iya baca cerita Andersen. Cowok Andersen apaan tuh? Parah banget. Sekarang kita lihat ceritanya. Oke. Salah, saya taruh sini. Saya geser, saya program, saya buka nih ceritanya. Ini cuma ada tiga cerita. Little Match Seller, Philosopher's Stone, sama Ugly Duckling. Ceritanya segini panjang. Ugly Duckling, duck itu bebek. Kemungkinan besar yang ini cerita hewan. Yang dua lagi gua kagak tahu hewan atau bukan, nggak tahu ya. Nah, tugas dari program ini adalah mendeteksi cerita ini cerita tentang apa sih, hewan atau peri. Oke, kita arahin datanya ke dalam widget prediction, terus dari model yang kita dapat dari regression ini kita masukin sini modelnya. Sekarang kita lihat hasil klasifikasinya dia. Kelihatan? Ini saya gedein ya biar enak lihatnya. Oh, nggak bisa. Yang ini dua yang atas, Little Match Seller sama Philosopher's Stone, kelihatan dia peri. Yang Ugly Duckling kelihatan dia animal. Berhasil dia klasifikasi. Beres ya. Programnya cuma gini doang, tolol banget asli. Udah kayak gini program. Beres ya. Saya pakai teknik ini kemarin sebagai, saya kebetulan juri Satu Indonesia Award. Oh, sambil ngomong kayak gini, kalau Anda melihat teman-teman Anda yang inspiratif, umur di bawah 35 tahun, tolong masukin ke sini Indonesia.com. Satuindonesia.com. Jadi buat mahasiswa, dosen muda boleh juga yang umurnya di bawah 35 tahun, silakan masuk ke Satuindonesia.com, tolong didaftarin. Soalnya kita nyari orang-orang yang mau dikasih award. Awardnya nggak gede sih, cuma dapat sekitar 60 juta rupiah. Buat teman Anda yang hebat banget seperti ahli neraka itu tadi. Lu umurnya udah 30 belum sih? 35? 40 sih, 17. Saya 17 ya. Itu sisa umur atau? Kasian deh lo. Deh, beres ya. Oke, sekarang sebelum saya terlalu jauh, saya harus nerangin filosofi di balik machine learning. Oke, filosofinya adalah
Ini saya keluar aja. Filosofinya adalah pelajaran SMA. Persamaan yang dipakai di machine learning kayak gini, AX plus B sama dengan Y. Persamaan apa ini namanya? Linear. Anak SMA tahu semua ya. Ini udah lewat SMA semua kan? Kalau lu kagak tahu keterlaluan. Di machine learning saya akan kasih training dulu nih ya. Kerennya dari machine learning adalah X dan Y boleh apa aja. Waktu SMA X dan Y nya harus angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angka. Tapi kalau udah main artificial intelligence, X dan Y suka-suka lu. Bisa angka, bisa kata-kata, bisa gambar, bisa suara, bisa cerita, bisa semuanya masuk. Sekarang kita masukin angka dulu ya. X nya 1, Y nya 5, X2, Y nya 6, X3, Y nya 7. Itu ya. Saya kasih tahu ke program saya, X1 Y5, X2 Y6, Y3 Y7. Oke. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? 60 menit lagi. Oh, masih lama dong. Aman. A berapa, B berapa? Coba. Halo. Wah, dihitung serius banget tuh hidup lu ya. Gue kasih tau lah biar cepet dah. A nya 1, B nya berapa? 4. Betul. Jadi ini namanya training. Beres ya. Jadi kalau belajar, kalau lagi coding artificial intelligence segala macam, gue harus training programnya. Ini training. Jadi program dikasih tahu kalau X nya 1, Y nya 5 ya, kalau X nya 2, Y nya 6 ya, kalau X nya 3, Y nya 7 ya. Itu kita kasih training ke program. Oke. Ini namanya model. Kalau di artificial ini namanya model. Padahal cuma AB. Ini benar-benar AI kayak gini loh. Linear persamaannya ya, jangan khawatir. Lu pikir AI pinter, AI itu paling tolol di dunia. Persamaan dipakai, persamaan linear lagi goblok banget kalau lu tahu. Sakit hati aja. Deh. Jadi kita lihat ini training, ini model. Sekarang kita melakukan perdukunan. Dukun. Saya masukin X nya 10. Y nya berapa? Berapa Y nya? 14. Kalau X nya 20, Y nya berapa? 24. Ini dukun. Cuman kalau ngomong dukun nggak keren. Kalau kita ngelamar kerja, kamu bisanya jadi apa? Dukun. Wow, langsung dicoret, nggak laku. Kamu bisanya jadi apa? Data scientist. Wow, harga 60 juta sebulan. Jadi ntar kalau ngaku jangan pernah ngaku jadi dukun, jadi data scientist. Oke. Ini makhluknya cuma ini doang. Kalau ini bahasa kerennya namanya forecasting. Nama lain prediction. Pokoknya pakai bahasa Inggris dah. Lu jangan pernah pakai bahasa Jawa, dukun apa, wah nggak laku. Beres ya, udah kebayang ya. Jadi prosesnya adalah kita punya programnya tadi orange, terus kita punya proses training, terus kita punya model, terus kita punya prediction. Oke, sekarang saya kasih yang bukan angka. Misalnya saya bikin gini, saya suka makan, jangan makan ya. Saya suka belajar. Y-nya positif. Saya suka berantem. Negatif ya. Saya suka jadi pinter. Positif. Itu ya. Itu kita training dulu kan. Nah, sekarang saya akan kasih soal. Kalau saya suka jadi hacker, pusing lo pada. Jangan lainin ntar pada berantem. Yang ini jangan. Saya suka
jangan hacker ya. Misalnya saya suka jadi maling, nah itu jelas. Oh itu jelas itu, gitu ya. Ini buang. Saya suka maling. Positif negatif? Negatif. Jadi tekniknya gitu. Pertanyaannya, AB-nya berapa? Mampus, nggak ada yang bisa jawab. Ini AB-nya modelnya nggak tahu kan? Itu program yang tahu AB-nya berapa. Tapi dia bisa mengklasifikasi kalau ini positif, ini negatif. Cuman gitu doang sih. AI itu seperti ini. Yang jadi masalah adalah gimana cara ngumpulin data yang ini. Mampus ini ngumpulinnya. Makanya datanya dikumpulinnya pakai proses intelijen. Google Map dapetin datanya gimana? Handphone lapor ke Google, dia ngasih tahu koordinatnya di mana segala macam. Udah gitu dia bisa tahu macetnya di mana. Google nyatet tanggalnya tanggal berapa, jam berapa. Jadi dia tahu kalau tanggal sekian jam sekian hari Senin jam 1 macet atau lancar. Itu semua dicatat dari intelijen ini sih sebenarnya. Beres ya? Oke, sekarang kita lihat lagi proses intelijen ini. Saya kasih yang gampang dulu ya, Bu ya. Bentar. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada. Serius loh. Ini antara bingung, kagum, atau bengong? Hah? Nggak ada? Ngerti nggak sih? Ngerti ya? Oke, sekarang saya akan programming lagi. Saya bikin baru lagi ya, program baru. New. Ini saya bikin sederhana aja lah, program sederhana aja. Tes. Ini programnya saya bikin sederhana aja. Yang saya lakukan adalah ini. Saya pengen menganalisa kayaknya enakan minum dulu. Ngomong serak. Saya akan analisa kebijakan Jokowi. Keren kan? Dan ini kejadian beneran. Saya waktu itu kepaksa harus analisa kebijakan Jokowi karena yang ngundang waktu itu adalah kan tahu kan di pemerintahan ada yang pembelian yang pakai elektronik itu e-procurement tuh ya. Jadi kalau beli barang kan lewat web sekarang pemerintah. Jadi lembaga di atasnya namanya LKPP yang bikin aplikasi buat e-procurement segala macam. Udah gitu dia bikin acara di Balai Sidang di Jakarta supaya semua yang pegang e-procurement di seluruh Indonesia bisa ngumpul dan mereka bikin rapat besar. Yang ngasih ceramah Bapak Presiden. Habis Bapak Presiden yang ngasih ceramah kedua Bapak Anies Baswedan. Waktu itu belum banjir jadi ngasih ceramah. Nggak ada hubungan sih, nggak ada hubungan. Presiden Anies. Yang ketiga satu sesi Ono. Supaya Ono kelihatannya agak pinter dan rada berpendidikan, kepaksa saya harus belajar dong kebijakannya Bapak Presiden. Tahu sendiri tukang coding suruh baca laporan kayak gitu kan bonyok ya. Langsung pengen muntah kan. Wih, ini ngomong apa nih orang kan mabuk. Tekniknya sederhana aja, saya masuk ke Bappenas, P-nya 2 nih, Penas, bappenas.go.id, oke, Bappenas, ini ada masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia. Di Google Map ya? Pantes, bego, lewat sini dulu, Bappenas, oke. Nih, jadi kita bisa. Google Map gratis? Kok sama sih? Hah? Website. Ya pokoknya lu masuk website di Bappenas ya. Ini Google pintar banget ya. Gue pindah-pindah masuk ke Google Map terus. Mana tadi? Ya percaya dah, pokoknya di Bappenas ada websitenya. Ya ini dia. Di sini ada data dan publikasi. Saya ambillah laporan presiden bentuk file PDF dari situ-situ. Pas dibaca, ini filenya gue kasih lihat filenya ada di sini filenya. Ini, sorry, salah. Saya buka terminal baru kepaksa. Saya masukin di sini.
Python data here. Ini filenya ada Perpres, RKP, ada RPJP lah, ada apa segala macam, filenya PDF. Lu baca-baca deh, itu jumlahnya ratusan halaman. Pokoknya sangat bertanggung jawab dan sudah membangun Republik Indonesia. Gitu ya. Cuman isinya apa gua nggak tahu, malas baca saya kan. Deh. Terus yang saya kerjain apa supaya saya kelihatan agak berpendidikan? Select all, klik kanan copy, paste ke notepad. Beres ya? Jadi saya punya file teksnya dong di notepad. Beres ya? Nah, file teksnya ada di sini nih. More auto-text ya, nah, kan teks biasa nih kan ya, teks dah terus. Jadi saya punya file teksnya supaya saya bisa tahu kira-kira presiden ngerjain apa. Logikanya sederhana banget cara berpikirnya. Gua hitung jumlah kata Indonesia ada berapa, kata pembangunan ada berapa, kata strategi ada berapa, di jumlah katanya dihitung. Udah gitu kita lihat kata yang sering muncul apa. Kalau kata itu sering muncul berarti kata itu penting, berarti presiden ngerjain hal seperti itu. Beres ya? Kebayang kan? Pokoknya goblok banget caranya sih, cuman hitung kata. Kalau orang yang suruh hitung kata, orangnya bisa mati. Jadi suruh komputer yang suruh hitung kata. Sekarang kita akan bikin program buat Wiko. Udah gitu gue ngomong di forum yang 1.500 orang itu, wah kita bisa analisa kebijakan presiden. Cara programmingnya, gue kayaknya jago banget programming ya. Caranya gini dulu. Ini kita klik ini, new. Oke, susah banget gitu ya. Udah. Kita akan analisa tulisan, teks. Jadi kita ambil yang ini, teks. Kita akan read file, saudara-saudara. Waduh, ambil sini. Wah, text file. Salah nih, bukan. yang ini. Text file. Nggak, waktu kemarin nggak salah, gue bener ngomongnya. Depan lu aja salah. Deh, tinggal kita klik ini, klik. Ini pasnya ini kan all.text. Kalau mau dicari tinggal browse, bisa dicari. Beres ya, udah. Nah, yang jadi masalah besar di sini adalah lihat kata-kata di bawah sini. Satu file ini jadi satu segmen dengan sekian ribu karakter. Padahal kita mau ngitung kan jumlah kata. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Saya nggak mau tahu dia satu segmen, nggak mau. Saya mau ngitungnya kata. Artinya satu segmen ini harus kita pindahin jadi kata. Caranya gampang banget. Di sini, ini segmen akan dipecah. Ini merge, pecahan jadi segmen. Kalau saya segmen dipecah. Ini segmen into words. Kata-kata kan? Udah, kita akan melakukan programming. Caranya programming. Wah, udah jadi. Beres ya? Beres? Sekarang kita pengen ngeliat word cloud. Word cloud adalah awan kata-kata. Jadi kalau kata-kata itu sering muncul, digedein. Kalau jarang muncul, dikecilin. Word cloud sudah ada di sini nih, word cloud. Widgetnya udah ada di text mining ini. Ada widget word cloud. Ini word cloud ya, kita ambil. Deh. Yang jadi masalah, tolong lihat nih. Saya mouse-nya dia masukin ke arah widget itu. Lihat inputnya dia cuma bisa nerima korpus sama topik. Yang jadi masalah ini segmen ini outputnya adalah segmented data, bukan korpus. Kagak nyambung nih dua, kalau disambungin ngamuk dia. Kita sambungin aja ya. Ngamuk deh, sorry. Nggak mau kan? Nggak mau disambung-sambung nih, nggak mau nih lepas. Tuh nggak mau dia lepas. Karena nggak formatnya beda. Kita harus bikin konverter kayak HDMI sama VGA, bikin konverter gitu kan. Nah, kita bikin konverter. Konverternya udah ada, jangan khawatir saudara-saudara. Konverternya sudah ada di sini. Ini namanya interchangeable. Wah. Ini kalau kita mouse ke situ, dia akan lihat
inputnya bisa segmen, outputnya korpus, atau inputnya korpus, outputnya segmen. Ya udah, jadi tinggal disambung, jret, sambung lagi, jret. Kita lihat hasilnya. Jangan lupa baca, kalau di orang yang Islam jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan jadi beres. Itu satu ruangan langsung, wah hebat banget, sakti ya, wah gitu udah. Udah gitu mulai, wah Bapak Presiden kita, kabinet ini fokus pada pembangunan, pelaksanaan pembangunan pada tingkat pusat, daerah, tabel, enggak gitu. Beres ya. Tapi kita jadi bisa melihat fokus dari tulisan itu apa, bisa kelihatan itu. Beres ya. Dengan mudah. Ini problemnya gampang banget ya. Oke. Beres ya. Ini satu. Sekarang kita akan bikin yang susah. Ini ada pertanyaan? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Gampang kan? Ini susah nih. Gua akan bikin susah nih sekarang. Tapi tetap gampang lah. Beres. Sekarang saya akan bikin yang susah. Saya akan mengklasifikasi gambar. Susah loh men, gambar. Nanti kita bisa kembangkan ini misalnya buat mendeteksi wajah. Ini wajah siapa? Wajah Jokowi, wajah Ono, wajah siapa? Yang pasti nanti kalau Ono, Luna Maya gitu kayaknya mirip, bagus, cocok. Terus ya. Sekarang kita akan menganalisa image, gambar. Kalau tulisan angka masih biasa aja. Gambar yang keren, Bo. Ini ada di image analytic, import image. Oke, di sini saya ambil domestic animal. Domestic animal artinya hewan peliharaan, bukan wild animal. Wild animal itu hewan buas, hewan liar. Ini hewan peliharaan. Saya ambil. Gua nggak tahu isinya apa. Kita lihat dulu isinya seperti apa. Isinya kita bisa lihat pakai image viewer. Oke, klik sini. Ini gambarnya. Ada ayam, ada kit kagak tahu apaan, anak bahasa Indonesianya kayak gini. Duckling, bebek. Ini kan kit ya. Kalau bahasa Indonesia anak bentuknya kayak gitu baru tahu. Full sheep apa gitu, beres ya. Dan kita mau klasifikasikan ini. Yang jadi masalah, coba kita lihat datanya seperti apa. Ini datanya kita lihat, ini gua geser dulu biar enak. Ini file datanya ada di data table. Ini problemnya udah gini doang nih sekarang, udah aduh bener asli. Saya ngoprek-ngoprek yang lucu ya. Oke. Ini datanya cuma kayak gini doang. Ini nama, ada rooster, hen, kid, duckling apa segala macam. Filenya PNG semua, besar filenya berapa, lebar tingginya berapa. File. Kagak ada cerita. Ini kakinya 4, ini makannya beras, ini makannya daging, ini nggak ada, ini nggak ada sama sekali. Isinya cuman nama, gambar, size dari gambar. Terus kita pengen bikin klasifikasi, mampus loh. Yang jadi masalah adalah kalau kita mau klasifikasi, kita harus dapat angka. Komputer itu blow on. Komputer hanya bisa mengolah angka, gitu ya. Nah, artinya kita harus merubah dia jadi angka. Kita masuk ke fasilitas yang ada di sini nih, image analytic. Di sini ada image embedding. Embedding udah mainan kayak neural network, dimasukin gambarnya nanti dia ngeluarin fiturnya 2048 fitur dari gambar itu bentuknya angka per gambar ada 2048. Caranya sambungin ini ke sini dan komputer gue bakal ngehang. Ini kelihatan muter kan? Yang dia kerjain adalah dia ngirim semua gambar ini ke Google Intercept, nanti Google akan ngasih ke saya fitur. Jadi yang ngitungnya Google sih curang. Karena komputer Ono nggak terlalu cepat buat ngitung kayak gini, ngitungnya Google. Tapi di sini ada di orange ini ada neural network juga. Jadi kita bisa ngitung neural network. Oke. Ini udah selesai, dapat. Ini kalau diingat ya. Bentuknya kayak gini ya, udah aslinya kayak gini. Sekarang kita jangan keluar, gila lu keluar. Ini masuk ke tabel data lagi. Saya sambungin ini. Sekarang kita lihat. Nih.
Ini Google nambahin ini. Ini tambahan dari Google. Oke. Berupa angka. Jadi si bebek fiturnya ada 286 berupa angka. Konsekuensi dari ini kita jadi bisa ngitung klasifikasi. Gitu ya, dari angka ini kita bisa mengklasifikasikan. Ini bisa macam-macam kita masukin, misalnya gambar muka Jokowi lah apa. Nanti kita jadi bisa machine learning. Ini Jokowi. Nanti bisa pakai buat ini apa? Apa ini namanya? Sidik jari, retina mata. Bentuknya gini semua programnya. Terus ya. Jadi semua di embed ini supaya dapat angka ini. Dan sekarang kita akan hitung jarak. Tiap fitur jaraknya berapa? Ini yang saya terangin sekarang namanya unsupervised learning. Gila, si orang bisa terangin kayak gini ya. Asal tahu aja ini saya belajarnya baru 2 bulan yang lalu. Kurang ajar gue. Ini kita hitung jarak, distance ada di unsupervised learning. Saya sambungin ini hasilnya, tabelnya saya hitung jarak. Oke, udah. Setelah jarak dihitung, kita bikin hierarchical cluster, bikin cluster, klik, udah, kita coba lihat hasilnya, langsung dia dapat clusternya. Ini kalau mau enak saya lebih inilah, oke. Di sini ada fowl sama host, ini rooster hen, ini duckling chick, ada duck goose apa segala macam, kita bisa lihat clusternya. Kalau ini nggak kelihatan makhluknya kan, gambarnya nggak kelihatan. Supaya kelihatan gambarnya, saya akan ngambil image viewer, saya masukin sini, saya ke sini. Oke, sekarang saya akan cluster, saya ambil yang ini ya, saya klik yang ini, hanya cluster ini, harusnya keluarnya duck sama goose. Kita lihat satu keluarga nggak kira-kira? Duck, goose. Coba kita cluster lagi, lihat yang lain. Oke. Fowl sama horse. Kita lihat. Fowl, horse. Oke. Dapat dia. Dari gambar doang loh. Gambar doang tanpa informasi apa-apa, dia langsung klasifikasi. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Dan kita bisa melakukan ini buat apa aja sih, suka-suka. Buat deteksi wajah orang. Misalnya gini, ini wajah orang baik, yang itu nggak terlalu baik gitu, bisa klasifikasi dia. Kebayang? Udah ini program, ini saya buang yang nggak perlu dilihat ya, ini saya buangin ya, ini nggak perlu, remove, ini remove, ini remove. Programnya udah cuma segini doang, udah 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Ini nggak perlu juga nih, udah buang. 4 langsung bisa klasifikasi, beres. Lu udah perlu coding, udah nggak usah masuk kuliah coding dah, ini aja. Langsung dosen sama orang gila, jangan dengerin yang itu, parah. Enggak, di balik ini semua codingnya pakai Python. Jadi kalau mau belajar ini belakangnya Python semua. Dan ini kerjaan serius banget, kita makanya Python di belakang ini. Jujur sih Java nggak dipakai sih. Jadi kalau udah main dunia yang ini pakainya Python semua. Gitu. Ada pertanyaan? Stres nggak sih orang ngajar? Kayaknya stres. Pertanyaan? Nggak ada. Serius? Nggak ada pertanyaan? Bingung. Hah? Bingung ya? Bingung masa kayak gini bingung? Aduh ampun. Saya waktu berapa menit lagi? Panitia kira seberapa menit nih? Bahasa Sunda gua. Hah? 50. Oh 20. Nggak ada pertanyaan nggak ada. Serius? Ya. Jadi yang mengklasifikasikan itu si Google-nya tadi? Bukan. Dia mengekstrak fitur. Bukan, nggak salah klasifikasi dia. Jadi dari gambar ini ada, dia bikin fitur 254 fitur, keluarin angka fiturnya.
Yang mengklasifikasikan caranya adalah kita hitung jarak antar fitur, distance. Terus dari hitungan distance kita baru bisa bikin klasifikasi. Gitu. Jadi masih gua yang klasifikasi. Terus ya. Berdasarkan Jarak antar fitur kan udah angka nih. Fitur udah angka tadi kan. Jadi kita bisa ngitung jarak. Gitu. Dari jarak itu langsung ketahuan. Gitu. Ya. Kalau yang dari distance itu kan tadi manual ya? Manual maksudnya? Bapak mengklasifikasinya kan manual? Enggak. Distance kan dapat jarak nih. Tadi dari jarak itu terus dia langsung di sini bikin Ininya apanya? mengeluarkan klasifikasi. Ini dia yang bikin. Maksudnya manual gimana sih? Gua ngerti maksud lu. Milihnya apa ya? Jika full sama full itu kan bapak yang milih tadi. Oh full. Oh ini waktu gua pilih yang ini. Iya. Oh bisa desain aja sih, bisa segini boleh, segini juga boleh. Suka-suka lu sih sebenarnya. Ini gua pilihnya manual emang, di sini manual. Tapi yang bikin klasifikasi ini kan dia, bukan saya. Ini saya pilih buat visualisasi gambarnya yang mana. Itu buat visualisasi. Kalau enggak semua gambar keluar. Kalau saya pilihnya kayak gini kan semua keluar nih. Oh keluar semua tuh. Abah keluar gambarnya. Itu maksudnya gitu doang sih. Ini pilih manual buat keluarin gambarnya doang. Beres. Ini kayaknya ahli neraka mau masuk surga. Jadi dia langsung nanya. Jadi secara konsep bagaimana si ini membedakan kalau misalkan roster itu mirip dengan yang baru yang full itu secara konsep garis besarnya Konsepnya gini. Ini kan gambar XY gitu ya. Kita jembrengin, lurusin thread gitu. Terus kita hitung pixel-pixelnya. Gitu aja sih. Jadi dijembrengin, hitung pixelnya, nanti kelihatan. Oh ini kakinya ada 4. Ini kayaknya ada apa? Ini apa sih namanya? Sayap. Gitu. Dari pixel-pixel tadi sih. Bayang ya. Beres ya. Gua kasih programming yang geblek dah biar kelihatan yang namanya programming benernya ya. Tapi jujur ini saran saya sih kalau bisa di kampus mulai diajarin gini buat pengertiannya aja. Biar mahasiswa gampang buat ngertiin ini lebih enak. Oh cara kerjanya kayak gini. Kita nggak usah masuk ke detail programmingnya dulu. Kita konsep gedenya aja ini enak banget. Tapi kalau detail programmingnya kira-kira kayak gini, ini saya keluar dulu. Close, ini close. Ini kok, masih ada satu lagi. Close, oke. Sorry. Spider. Saya akan pakai Spider. Ini pakai Python banget kalau ini Python. Di program benernya, ini contoh programming pakai Python nih. Ini yang kita lihat Spider 4.0 udah tersedia. Oke. Yang kita lihat di depan ini adalah programming pakai bahasa Python. Udah serem kalau ini, bener asli serem. Bagian yang ini kita load data. Perhatiin di sini ada kata-kata image tray. Data yang saya load itu adalah 60.000 gambar di load ke program. Sebagian dari data itu saya pakai buat training. Jadi saya training nih, AB-nya saya cari. Kalau gambar ini apa? Gambarnya cuma angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 0 tulisan tangan ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 tulisan tangan. Ini 0, ini 1, 2, terus kita bikin label. Ini 0, 1, 2, 3 sampai 60.000 biji. Terus di training. Ini training, oke. Terus ini perhatiin ini kita
sampai sini, ini yang buat regresinya. Jadi nanti gambar itu diambil pikselnya direndeng, dijembrengin, nanti dihitung. Jadi yang diregresi itu piksel. Beres ya? Bukan gambar, tapi piksel. Piksel ini ada pikselnya nggak di situ? Pikselnya ada nggak? Terus dibikin AB-nya per piksel. Geblek ini asli. Per piksel diregresi, pakai regresi linier. Dah. Jadi ini makanya neural network. Ini bikin neural networknya di sini nih. Ini neural network. Oke. Kalau mau tahu yang namanya neural network, gini aja dah. Masuk ke Google, tulis neural network. Nih mampus lo. Iya. Intinya tadi gambar dijembrengin terus dihitung. Oke. Nah ini angka yang ada dalam sini kan ada lingkaran-lingkaran. Angka ininya tuh AB-nya tadi. Jadi hasil regresi dia AB-nya kayak gini. Itu. Outputnya adalah Y-nya tadi. Ini adalah angka. Kalau ini saya lagi ngitung angka ya. 0 sampai 9. Ini 0, kategorinya 0. Ini kategori 1 segala macam. Udah beres dapat. Nah, sekarang kita akan terusin. Kita compile. Terus kita fit. Fit adalah data XY tadi kita fit, kita cocokkan ke persamaan Y sama dengan AX plus B. Fitting. Outputnya dari fitting ini dapat AB-nya, dapat model. Oke. Ini modelnya, terus kita evaluasi, pakai sebagian lagi dari data, kita tes modelnya presisi enggak. Udah. Kemudian kita akan coba tes model tadi ke gambar nomor 1111. Gambar apa nggak tahu. Kita cek bener nggak gambar itu sama kategori yang berhasil dia lihat. Sekarang saya akan running. Mampus nih, lama nih. Ini lagi di run. Lihat sebelah kanan ini, mabok loh. Yeah. Ini lagi running, masih lama. Gua harus ngomong. Saya cuma ngeran 2 kali pas, udah. AB itu yang akan kita ambil. Oke. Nanti kita cek ke modelnya. Kalau gambarnya seperti ini, gambar apa? Kira-kira kayak gitu. Kalau ini kita cuma angka, jadi 0 sampai 9 doang. Bayangkan kalau kita harus mendeteksi wajah manusia. Jumlah rakyat Indonesia ada 200 juta. Lu mampus nih programnya langsung. 200 juta harus di. Dan bayangkan ini kalau dipakai di kepolisian. Dia pakai CCTV bisa tahu ini penjahat, bukan, ini siapa. Ketahuan loh, hati-hati. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang yang apa sih namanya itu? Yang e-tilang. Itu CCTV tahu. Ini orang lagi lepasin apa sih? Sabuk. Ini lagi nelpon. Itu pakai gini tekniknya. Jadi ini telepon, ini sabuk dicabut. Itu pakai gambar ini. Nah, sekarang nih kelihatan gambar nomor 11 kayak gini bentuknya, tulisan tangan. Dia nemu 6, itu kayaknya 4 angkanya. Coba saya ganti ya. Saya ganti 1, 2, 3, 4. Sekarang saya run dulu. Dua perintah ini saya run. Run selection. Oke. Ini 8 ya. Sekarang coba kita lihat. Bener nggak prediknya 8? Saya run selection lagi. 8 ya. Nah, coba kita ganti nih. 4, 5, 6. 5. Ini ngaco-ngaco aja angka sembarangan gua kasih. Ini saya run ya selection. 6 ya. Coba kita lihat prediksinya 6 bukan? Coba lihat. 6 nih dia. Dapet. Keren, Bo. Tapi ini udah bukan orange ya. Ini saya pakai Python dan saya pakai TensorFlow, pakai keras dalamnya, pakai neural network. Si Ono bisa coding lu kagak bisa coding keterlaluan. Gue udah tua dan saya belajar ini sekitar sebulan. Cuman bedanya saya sama Anda semua adalah saya nggak ada kerjaan, nganggur, bengong kayak orang geblek ya, gue kerjain ini.
Kalau lu kan sibuk cari duit apa segala macam, ya udah jadi goblok ntar. Ada pertanyaan? Waktu habis? Belum kan? Ada pertanyaan? Ini kayaknya habis ini Surabaya Hackerlink pindah profesi jadi ahli dukun semua, duitnya lebih kenceng. Machine learning, duitnya kenceng asli yang ini. Kita kadang-kadang nggak tahu. Ya kayak tadi ya, e-tilang, dalamnya kayak ginian. Misalnya inilah apa sih parkir, itu kan nomor di kamerain kan? Itu nomor kamera langsung jadi tulisan di nomor di petugasnya kan? Itu pakai ginian semua, udah semuanya ginian semua dah. Semua udah main ginian semua, makanya dicari banget orang yang bisa seperti ini. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu yang dipakai ilmu ini gitu loh. Itu yang sering kita nggak tahu. Gitu. Padahal duitnya kenceng, asli kenceng. Sumpah, daripada lu jadi hacker masuk neraka mending ginian dah. Pertanyaan. Cewek nggak ada yang mau nanya, padahal saya suka ditanya cewek loh padahal. Nah, itu. Oh, ada. Cowok lagi. Cowok lah. Ya. Bapak dulu waktu belajar ini sempat frustasi atau enggak? Sempat. Pertanyaan cuma gitu jawabnya udah. Frustasinya gini ya, waktu saya belajar ini, saya frustasinya gini, ini gue ngerjain apa sih? Ini cara kerjanya gimana sih? Asli saya tuh ngeblank, nggak tahu apa-apa. Neural net, orang kan ngomongin pakai neural network apa segala macam. Pas mulai, jadi saya belajar awalnya saya bukan pakai Orange, belajar awalnya pakai Python. Udah gitu hidupnya saya susah banget. Terus orang-orang bilang yang lebih gampang pakai R. Saya coba pakai R, sama susahnya, nggak ngerti apa-apa. Udah gitu belajar, mulai melihat ini kok kayaknya cuman regresi linear doang. Semuanya kayak gitu, regresi linear lagi, mulai, oh bajingan anjir, kurang ajar nih orang-orang itu nipu. Udah, mulai dari situ, setelah saya ngerti filosofinya cuma regresi linear, mulai terang kepalanya. Udah gitu saya nemu yang namanya Orange, gampang banget. Makanya sekarang saya mulai balik kalau cerita, lu belajar Orange dulu lah. Tapi sebenarnya saran saya jangan deh, lu belajar Python dulu lah, biar tahu yang namanya susah tuh seperti apa hidupnya. Udah gitu baru belajar Orange, baru hidupnya enak. Gitu. Tapi saya frustasi itu sekitar 2 tahun sih sebenarnya. Pakai Pythonnya 2 tahun ya. Kalau yang ini bulanan, udah ceng gitu kebuka, cepet, kenceng. Cuman Anda udah enak sekarang, udah gua terangin kan, regresi linear segala macam, udah cepat itu mah. Kalau belum diterangin pasti frustasi duluan. Ini ngerjain apaan sih? Tujuannya apa? Kagak tahu loh. Saya tujuannya nggak tahu. Pokoknya wah neural network apa segala macam. Kalau sekarang saya ngomongnya eksplisit banget kan. Tujuan hidup Anda adalah jadi dukun. Jelas kan dari tadi? Dukun. 1 buat ngeramal, 1 lagi klasifikasi. Udah cuma itu doang. Udah. Duitnya kenceng, yang penting mah itu aja. Duitnya kenceng, sisanya nggak penting. Oke, beres. Sip. Ada lagi? Tapi ini di semua jurusan, semua bidang ya. Maksudnya dunia ini, ilmu ini tidak hanya dipakai buat informatika. Ilmu ini sebenarnya dasarnya statistik. Dan ini dipakai di semua jurusan, ekonomi lah, akuntansi lah, psikologi lah, apa, semuanya pakai ini. Ini tadi yang Orange, yang bikin adalah kalau kita lihat websitenya itu bioinformatics, biologi kedokteran. Karena biologi kedokteran mereka butuh sekali statistik buat menganalisa gambar-gambar virus segala macam, terus mengklasifikasi ini virus apa segala macam. Dia nggak mungkin pakai manusia, hajarnya pakai mesin. Jadi yang bikin ini bukan orang informatika, karena orang informatika nggak terlalu pintar buat ginian. Biar lu pada nafsu. Beres ya? Sip ya? Oke. Habis? Ada lagi? Nggak ada? Oke. Sebelum saya tutup kalau gitu, ini aja. Nah, jangan lupa ini. Ya, kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan pakai Twitter.
Onowe Purbo, silakan tanya di situ. Terutama kaum wanita di ruangan ini kalau bisa subscribe, karena 99% follower saya laki-laki. Kasian deh gue. Oke, terima kasih banyak. Oh, waktu sudah habis, kasih huruf X. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih. Kamera di save. Kamera. Oke, terima kasih banyak Pak Alun memberikan